Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam keadaan baik hari ini. Apapun keadaan kita, kalau Bapak Ibu Saudara betul-betul dalam keadaan baik, puji Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini dalam keadaan yang kurang baik atau mungkin sama sekali tidak baik, izinkan saya berkata, bertahan dan tetap percaya bahwa paling tidak untuk saat ini adalah keadaan yang terbaik bagi kita. Sebab kita mempunyai Bapa yang baik dan yang tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau di konten saya sebelumnya kemarin saya berbicara tentang super debt. Maka di dalam konten kali ini boleh dikatakan ini adalah lanjutannya. Kenapa saya katakan lanjutannya? Karena di dalam konten kali ini saya mengambil tema pemeliharaan Tuhan. Super debt itu adalah pemelihara hidup kita. Dan kalau kita menyadari kebenaran ini Bapak Ibu Saudara, apalagi yang perlu kita takutkan dalam hidup ini? Apalagi yang perlu kita khawatirkan dalam hidup kita hari ini? Sebab sang super debt setia bagi setiap kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun di dalam keadaan apapun dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai pemeliharaan Tuhan ini, saya mau mengajak kita tentunya untuk terlebih dahulu berdoa bersama-sama memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami saat ini Tuhan. Apapun keberadaan kami saat ini, semua kami syukuri. Karena kami tahu Tuhan bahwa tidak akan pernah Engkau membiarkan kami bergumul sendirian dalam hidup ini. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan dalam bahaya sendirian. Tangan-Mu Tuhan akan selalu memegang kami dan menuntun kami sekalipun kami harus berjalan di tengah-tengah kerikil yang tajam, mendaki bukit yang curam, turun ke dalam lembah kekelaman. Tapi asalkan bersama-Mu Tuhan, kami percaya kami terjaga dengan aman bersama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan hidup kami hari ini, bahkan hari esok kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami mau letakkan hak atas masa depan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan inilah doa kami, bahwa kami berjalan di jalan-Mu. Karena kami tahu jalan-jalan-Mu itulah yang paling sempurna bagi setiap kami. Sekalipun kami sadari, demikian sempurnanya sampai-sampai pikiran kami seringkali tidak mampu untuk menyelami semua rencana-Mu atas hidup kami. Tetapi kami tetap percaya bahwa apapun, kemanapun, bagaimanapun, kami tahu Engkau akan membawa kami terus naik dan tidak pernah turun. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, sertai renungan singkat kami pada saat ini Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita mau buka firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita Filipi 4
Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Filipi 4 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Judul dari perikop ini, terima kasih atas pemberian jemaat. Ayat ke-10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saya kutip lagi sekali lagi ayat yang ke-19. Bapak Ibu Saudara, dikatakan, Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kepercayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan menciptakan manusia pada hari terakhir. Setelah segala sesuatu yang diperlukan manusia itu tersedia, demikian sempurnanya planning dari Tuhan. Kemudian Ia menempatkan manusia di Taman Eden dan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Kita bisa membaca itu semua di dalam kitab Kejadian 1 ayat yang ke-29. Nah, Bapak Ibu Saudara, bentuk pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita sebagai manusia ada dalam beberapa bentuk, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Tuhan itu menyediakan. Jadi bukan tanpa alasan. Jika Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6, setelah semuanya tersedia, segala tumbuhan, hewan, dan musim diciptakannya terlebih dahulu. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, daripada Dia tahu manusia itu sendiri sadar bahwa itu akan menjadi kebutuhannya. Tuhan sudah menyediakannya terlebih dahulu. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan sumber daya alam untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Tuhan juga menyediakan udara segar untuk kita hirup setiap harinya. Yang kedua, Tuhan menjamin. Yang pertama tadi Tuhan menyediakan, yang kedua Tuhan menjamin. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat ke-25, Bapak Ibu Saudara, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan gambaran tentang burung di udara dan bunga bakung di padang yang dipeliharanya. Terlebih-lebih manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak perlu kita khawatir akan hidup ini, sebab Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan setiap kita. Yang ketiga, menaburlah. Hidup berkelimpahan adalah salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan atas hidupnya, atas hidup umatnya. Agar kita tidak mengalami kekurangan, Bapak Ibu Saudara, hal yang firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita adalah menabur. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Lukas 6 ayat ke-38, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mungkin kita berkata, percaya kepada Tuhan dengan mulut kita. Tetapi sesungguhnya kita hidup dengan tidak percaya kepadanya. Kita lebih percaya kepada ketakutan dan kekhawatiran yang dihembuskan oleh keadaan dunia saat ini. Terlebih lagi di masa pandemi yang berkepanjangan ini. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bukankah ada ayatnya yang berkata demikian? Karena ketika kita khawatir, sebenarnya pikiran kita yang berusaha mengambil alih keadaan, yang mengambil kendali, memikirkan situasi yang ada supaya sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Berapa sering kita mengkhawatirkan hidup kita dan membebani diri kita, seakan-akan hidup kita hanya tergantung pada kemampuan diri kita, usaha kita, dan kerja keras kita, bukan pada jaminan pemeliharaannya. Ketakutan dan kekhawatiran adalah bentuk ketidakpercayaan kita bahwa Tuhan sangat mempedulikan akan hidup kita, dan Ia dapat memelihara segala hal praktis di dalam hidup kita. Sementara hampir seluruh kekhawatiran kita tidak terjadi, bukan? Setiap kali kita menempatkan atau memikirkan sesuatu lebih utama daripada Tuhan, pastilah akan terjadi kekacauan. Bahkan kekhawatiran kecil kita bisa menjadi masalah besar dalam hidup kita. Itu sebabnya harap ingat baik Bapak Ibu Saudara bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita adalah hidup yang diberkati. Mana ada orang tua yang tidak mau melihat hidup anaknya berkecukupan, bahkan kalau bisa berkelimpahan. Tidak ada satu orang pun Bapak mau melihat anaknya kekurangan, tentu Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkata bahwa Tuhan itu baik dan sangat amat baik, apapun keadaan kita dan bagaimanapun situasi kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, biarlah kita selalu diingatkan dengan Yohanes 10 ayat ke-10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa Super Dad itu, sama-sama kita mau katakan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik,
yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagiku selamanya. Dia baik bagiku. Tak pernah berubah kasih-Mu, kebaikan-Mu ya Bapa. Tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu. Pemeliharaanmu selamanya, selamanya. Hinaraya Ramashande Hina, Hinaramu Hina, selamanya. Tak pernah berubah kasih setia-Mu Bapa. Bapa pemelihara hidup kami. Di saat ketakutan dan kekhawatiran menyerang hidup kami, buat kami ingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Kasih-Mu yang tidak terbatas yang Kau nyatakan bagi kami, sehingga itu akan menyadarkan kami kalau Engkau sudah menebus hidup kami. Mengapa kami meragukan kasih-Mu, kesetiaan-Mu dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami? Bukankah semua itu terlalu kecil? Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan dan pengorbanan-Mu bagi kami. Di saat keraguan akan kebimbangan, kasih dan kuasa-Mu menyerang hidup kami. Buat kami ingat bahwa Engkau bukanlah manusia sehingga Kau berdusta, dan berjanji namun Kau tidak tepati. Begitu banyak janji dan jaminan-Mu yang Kau nyatakan lewat firman-Mu, yang menyatakan betapa Engkau adalah Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kami. Lalu atas dasar apa hari ini kami merasa bimbang dan ragu, begitu takut dan khawatir menjalani hidup ini? Ya Bapa, maafkan kami yang percaya hanya di mulut kami. Bantu kami untuk mempercayai-Mu juga di hati kami, sehingga apapun dan bagaimanapun keadaan di depan kami tidak perlu takut dan khawatir. Sebab selama Engkau ada bersama kami, selama Engkau menyertai kami, selama Engkau yang memelihara hidup kami, apalagi yang perlu kami ragukan. Kami percaya kepada penyertaan-Mu, kami percaya kepada pemeliharaan-Mu Bapa. Mari semua yang percaya sama-sama katakan,